Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Amelia Kartikasari, serta dosen pengampu radiografi 2 lainnya, dan teman-teman yang kami banggakan dan kami sayangi. Pada video presentasi kali ini, kami dari kelompok radiografi 1 akan mempresentasikan mengenai prosedur pemeriksaan radiografi vertebrae servikal pada pasien dengan indikasi cervical syndrome di instalasi radiografi RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro, Klaten. Kelompok radiografi 1 beranggotakan Valga Friskeda Marinka, Putri Anggita Saraswati, Dinda Nur Aini, Raihan Amalia, Agil Ridho Maghribi, Lia Suryaini, Novi Nur Amalia, dan Mada Hendri. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai subjudul presentasi dimulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hingga pembahasan. Untuk next slide akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya pada latar belakang, vertebrae cervical merupakan 7 ruas vertebrae dengan ukuran terkecil yang dapat dibedakan dari vertebrae torakal dan vertebrae lumbal. Dari keberadaan foramen dalam setiap proses transversusnya. Indikasi klinis cervical syndrome ini merupakan nyeri leher atau gangguan dan penyakit mengenai jaringan di area leher. Adapun proyeksi yang dilakukan yaitu proyeksi AP, lateral, dan proyeksi oblik. Next. Baik, selanjutnya tinjauan pustaka. Pemeriksaan radiografi vertebrae cervical merupakan teknik pemeriksaan radiologi menggunakan pesawat sinar X untuk mengetahui kondisi organ pada daerah tulang belakang dan menampilkan seluruh gambaran kolumna vertebralis cervical. Untuk anatominya, vertebrae cervical terdiri dari 7 vertebrae. Kemudian cervical syndrome merupakan sekumpulan gejala akibat gangguan pada leher yang dapat menimbulkan tekanan atau iritasi akibat rangsangan pada akar saraf leher servikal. Next. Lalu, teknik pemeriksaan radiografi servikal. Yang pertama ada AP axial projection. Posisi pasiennya yaitu supine atau erect. Untuk posisi objeknya, yang pertama atur MSP kepala pasien pada pertengahan kaset. Yang kedua AML tegak lurus terhadap image reseptor. Lalu untuk pengaturan tubnya, CR 15-20 derajat ke kranial. Lalu central point-nya di cervical 4, FFD-nya 110 cm, dan untuk ukuran kasetnya 18 x 24 cm. Faktor eksposinya yaitu 70 kV dan 10 MAS. Untuk kriteria radiografinya dari cervical 3 dan cervical 2, superposisi dengan mandibula. Lalu diskus intervertebralisnya terbuka dan terlihat prosesus spinosus cervical. Lalu yang kedua ada lateral projection. Untuk posisi pasiennya erect atau supine. Lalu posisi objeknya yang pertama posisi badan true lateral, yang kedua tidak terdapat rotasi, dan yang ketiga AML sejajar terhadap image reseptor. Untuk pengaturan tubnya, yang pertama CR-nya tegak lurus terhadap image reseptor. Yang kedua central point pada cervical 4, FFD-nya 110 cm. Untuk ukuran kasetnya 18 x 24 cm, dan untuk faktor eksposinya 70 kV dan 10 MAS. Untuk kriteria radiografinya, terlihat anatomi dari cervical 1 sampai dengan cervical 7, dan terlihat prosesus spinosus. Lalu untuk yang selanjutnya ada oblique projection, di mana oblique projection ini posisi pasien harus supine atau erect. Lalu untuk posisi objeknya badan dimiringkan 45 derajat terhadap image reseptor, lalu leher lurus, tidak ada fleksi ataupun ekstensi. Untuk pengaturan tubnya sendiri, untuk central ring-nya tegak lurus terhadap image reseptor, untuk center point-nya berada di C4, untuk FFD-nya 110 cm, lalu menggunakan kaset berukuran 18 x 24 cm. Untuk kriteria
radiografi yang tampak yaitu terlihat foramen intervertebralis, lalu terlihat keseluruhan C1 sampai C7, dan terlihat diskus invertebralis. Lalu ini adalah hasil proyeksi dari AP aksial, lateral, ataupun oblik RPO atau right posterior oblique atau oblik left posterior oblique. Di mana untuk yang AP aksial ini di sini tampak diskus invertebralis terbuka. Ini terbuka diskus invertebralisnya. Lalu ada prosesus spinosus cervical, tampak prosesus spinosus cervical. Yang prosesus spinosus cervical ini yang di tengah-tengah ini, yang apa itu namanya? Kayak bagian yang menonjol di tengah ini. Lalu yang selanjutnya ada lateral projection atau proyeksi lateral. Di sini dalam proyeksi lateral kita terlihat anatomi dari C1 sampai C7, lalu terlihat prosesus spinosus. Nah, proses spinosus ini yang panjang-panjang ini, yang menonjol ke belakang ini. Lalu ada oblik RPO dan oblik LPO, di mana pada proyeksi oblik ini yang terlihat itu yang pertama ada C1 sampai C7 juga, lalu terlihat foramen invertebralis. Foramen invertebralis ini yang kayak ada lubang di antara apa itu namanya prosesus spinosus sama yang cervical itu. Dari C1 sampai C7 tampak semua foramen invertebralisnya. Next. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu memaparkan atau membandingkan pemeriksaan radiografi vertebrae cervical dengan yang dilaksanakan di lapangan. Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan beberapa cara, yaitu pertama, observasi, dengan mengamati secara langsung pemeriksaan radiografi vertebrae cervical pada pasien dengan indikasi cervical syndrome di instalasi radiologi RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro, Klaten. Kedua, dilakukannya wawancara secara mendalam dengan 5 orang radiografer, 3 orang spesialis radiologi, dan dokter pengirim untuk memperoleh informasi dan data yang berhubungan dengan prosedur pemeriksaan vertebrae cervical. Ketiga, mengumpulkan data dari dokumen berupa hasil bacaan radiografi, nomor permintaan pemeriksaan, serta rekam medis pasien. Selanjutnya, untuk pengolahan dan analisis data mengenai prosedur pemeriksaan vertebrae cervical dengan menggunakan model interaktif, yaitu suatu metode untuk menganalisis data yang dilakukan dalam beberapa tahap, diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Next. Selanjutnya ada hasil. Berdasarkan diskusi dan konsultasi kepada beberapa radiografer dan spesialis radiologi yang pernah mengalami hal serupa, didapatkan keputusan untuk mengambil proyeksi AP aksial dan lateral. Setelah melakukan proyeksi tersebut, ternyata dapat dilihat bahwa terdapat penyumbatan di area cervical 3, di mana penyumbatan tersebut diakibatkan oleh trauma masa lampau yang tidak ditangani secara tepat, sehingga menyebabkan suatu rasa nyeri yang dinamakan cervical syndrome. Next. Selanjutnya adalah pembahasan. Berdasarkan pemeriksaan indikasi vertebrae cervical syndrome menggunakan 2 proyeksi, yaitu AP dan lateral, karena dirasa telah cukup informatif. Menurut dokter spesialis radiologi, penggunaan 2 proyeksi tersebut dapat dilakukan evaluasi pada penampakan lengkungan vertebrae dan mampu menampakkan listesis atau adanya pergeseran maupun osteoid tulang yang tumbuh pada daerah regio vertebrae cervical. Penggunaan proyeksi AP dan lateral saja tidak dapat digunakan untuk semua jenis indikasi vertebrae cervical. Karena untuk indikasi tersebut, penyebabnya dapat lebih spesifik dan lebih valid pada bagian zygapophyseal joint
yang belum dapat tervisualisasi dan dievaluasi dengan tepat. Sehingga pada indikasi vertebrae cervical lainnya tetap dapat dilakukan membutuhkan proyeksi tambahan yaitu proyeksi oblik sebagai langkah evaluasi foramen intervertebralis. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan dari topik yang kami angkat adalah alasan tidak digunakannya proyeksi oblik pada pemeriksaan radiografi vertebrae cervical terhadap pasien dengan indikasi klinis cervical syndrome adalah karena proyeksi AP dan lateral sudah cukup informatif. Selain itu, sudah menyesuaikan permintaan dokter pengirim mengikuti SPO yang berlaku pada pemeriksaan radiografi cervical di instalasi radiologi. Menggunakan proyeksi AP dan lateral pada kasus ini sudah cukup untuk dapat mendiagnosis. Namun untuk lebih spesifik, penyebab terutama kelainan pada foramen intervertebralis belum tervisualisasikan dengan baik. Next. Untuk saran adalah pemeriksaan radiografi terhadap pasien dengan indikasi klinis cervical syndrome bisa ditambahkan dengan proyeksi oblik yang agar bisa dapat melihat lebih jelas kelainan pada foramen intervertebralis untuk mendapatkan diagnosa yang lebih akurat dan tepat. Next. Baik, berikut adalah pemaparan materi dari kelompok radiografi 1. Bersama-sama belajar radiografi, saling berbagi ilmu dengan penuh kasih. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.